Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mariam, CGP Angkatan 9 SMA Negeri 1 Ligung. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang budaya positif. Modul 1.4 di mana saya melakukan diseminasi bersama dengan Bapak Nandang Herianto SPD dari CGP Angkatan 9 di SMA Negeri 1 Ligung. Diseminasi ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 yang dihadiri oleh Ibu Kepala SMA Negeri 1 Ligung dan 33 guru SMA Negeri 1 Ligung. Selamat menyimak. Guru penggerak yang alhamdulillah sedang ditempuh oleh Pak Nandang dan Bu Yang. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada beliau-beliau ini, mau Pak Nandang dulu atau Bu Yang, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bercakap, bercengkrama walaupun di siang 38 derajat kalau saya lihat di ini ya, di HP saya 38 derajat. Cuman hari ini rada-rada mendung, mudah-mudahan dibawa dengan hujan. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, kali ini kami berdua, saya dengan Bu Siti Mariam, tidak ingin mengajari Bapak Ibu semua, cuman ingin mengingatkan kembali kalau kami lihat dan kami pelajari tentang budaya positif yang akan kami sampaikan, yang akan kami paparkan. Ini mengingatkan kembali waktu kuliah di pengantar pendidikan dan di psikologi pendidikan. Mengingatkan kita ya, waktu kuliah di dulu ya, di jurusan pendidikannya kalau ada dan kalau mengikuti gitu ya. Itu ketika saya baca ulang lagi, bahwa ini sebenarnya sudah kita dapat, dan sebenarnya ini rangkaian dari guru penggerak ini ketika kami baca dan kami pelajari bahkan kami praktekkan, ini semuanya pedagogi guru. Kalau lihat kami sedemikian riwena gitu ya, tapi kesininya kita makin lumayan bisa mengendalikan diri. Kalau dari awal-awal Bapak Ibu terus terang, karena mungkin baru pertama, jadi terasa luar biasa capek. Malam kalau saya itu Zoom meetingnya malam hari jam 19.30 sampai jam 11 malam. Kalau Bu Siti Mariam ini pagi, sore ya, siang dan sore. Kalau saya selalu malam, karena kebetulan awal-awal kami berdemo karena kebanyakan yang ikut guru penggerak ini rekan-rekan kita yang ada di SD dan TK, Bu. Jadi mungkin tingkat pemikirannya itu mungkin beda dengan kita, dan cara menangani siswa juga di kita. Nanti kita lihat ya. Ini saya ambil dengan Bu Lia hasil kami elaborasi kemarin. Bahkan di elaborasi sendiri kita itu luar biasa rame ya. Ramenya apa? Karena sekali-kali yang dimunculkan itu yang di SD dan di TK, Bapak Ibu. Permasalahannya nanti sama Bu Yang akan lebih dalam lagi di segitiga restitusi. Nah ini, tapi sebelum ini ada yang unik, termasuk tadi sebelum kita kesini, sebelum saya menuju ke sini, saya telah melakukan satu kesalahan, Bapak Ibu. Ke siapa? Ke anak. Karena yang akan saya berbicara itu sekarang
Gitu. Ternyata saya sendiri tadi menggunakan satu posisi kontrol saya sebagai judgement, penghukum. Kalau ada yang lihat tadi Pak Egi sempat nanya, Pak Nana kenapa itu saya kesal gitu tadi. Ada anak yang sedang ini dengan Pak Haji Rijah tadi ya, dengan aktor ini ditanya sama Pak Haji Runata dan sebagainya, tapi jawabannya luar biasa. Jawabannya luar biasa, ditambah dengan Bu Iyam beri ketawa-tawa. Akhirnya insting saya sebagai seorang pemarah datang juga. Singgungan saya tadi. Akhirnya posisi kontrol saya tidak terkontrol. Nanti akan dijelaskan ya. Ada 5 posisi kontrol yang selanjutnya Bu Iyam, saya ingin memperlihatkan ini bukan ini ya, bukan saya ingin ini mengajari Bapak Ibu. Coba kita renungkan dari pertanyaan pemantik ini. Jadi sekiranya Bapak Ibu zaman now katanya zaman now ini di kurikulum Merdeka ini, kalau kita kesulitan untuk menyampaikan materi ke siswa, kita itu ada jurus utamanya, yaitu dengan pertanyaan pemantik. Karena diagnostik itu di base-cap yang sekarang sudah tidak ada, Pak. Jadi kemarin kita capek-capek ada gaya belajar anu, ternyata ditutup. Tidak ada, Pak. Jadi sekarang kembali lagi, kalau kita kesulitan untuk menyampaikan sesuatu ke anak, untuk mapel-mapel kita ada satu yang namanya pertanyaan pemantik. Makanya saya mulai hari ini dengan pertanyaan pemantik ini. Nah, ini apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Ini ada 3 pernyataan. Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tadi prolognya sudah saya sampaikan, posisi saya salah, gitu ya. Posisi saya salah, langsung menjudgment, menghukum anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Benar nggak gitu? Setuju nggak gitu? Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira menurut Bapak Ibu semua, ini pernyataan ini setuju nggak? Setuju, yang satu saya. Setuju nggak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya pribadi setuju, tapi tergantung Pak. Saya membandingkan waktu saya ngajar di SMP 2 Muhammadiyah di kota gitu ya, itu anak-anak tidak dengan hukuman, tapi dengan cara mendekati mereka lah gitu, dan sebagainya. Tapi kalau di kita itu beda Pak. Ketika kita mendekati anak di kita, itu bagaikan kita kayak teman gitu, kayak dia bukan guru gitu, dia kayak teman. Jadi saya lebih memilih hukuman, kadang hukuman fisik saya Pak maksudnya, selain kubragan gitu ya. Berarti sebenarnya apa yang dilakukan Pak Angyan itu hampir seperti saya, Pak Angyan. Hampir seperti saya. Kadangkala kalau kita berdua dikasih sesuatu sama Allah, ini gitu, kita tahu gitu ya. Ini hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kami berdebat ini dan tidak selesai ya Bu ya. Berdebat ini dielaborasi karena semuanya pemahaman sekarang itu hukuman itu dengan memberikan hukuman itu tidak setuju. Bentuk apapun, mau verbal mau fisik tidak setuju. Namun kami berpendapat seperti Pak Angyan. Anda belum tahu kalau di sekolah kami. Anda belum tahu. Saya ceritakan, Bu Yang juga sudah ceritakan sekolah kami seperti apa. Kita nggak cerita sekolah yang lain. Apa yang kami lihat benar itu diceritakan. Kalau keadaannya begini bagaimana? Ternyata setingkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset Teknologi tidak bisa jawab. Menggantung. Jadi harusnya menjawabnya apa? Ya posisi hukuman dapat mendisiplinkan jika keadaannya bla 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 bla, harusnya ya. Ini disamaratakan. Jadi nanti Bapak Ibu khususnya yang mengajar di kelas 10
yang notabene-nya kurikulum merdeka dan sampai saat ini belum diizinkan, mohon maaf, belum diizinkan ya sampai saat ini. Tapi kita kenyataannya sudah diberi kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka, mohon maaf Bapak Ibu, hukuman ini tidak boleh bentuk apapun. Kalau lihat yang kedua, ini kan ada hukuman hal positif, tidak boleh dengan membaca, membersihkan apapun, tidak boleh. Tapi Bapak Ibu bisa kritisi ya. Ini yang menjadi pandangan sekarang di Indonesia. Yang menjadi pandangan di Indonesia sekarang itu ini. Terus yang ketiga, ini kita suka cawe-cawe kayak Pak Jokowi ya. Kita suka cawe-cawenya begini dengan anak. So kamu maju, kalau maju saya kasih permen. Penghargaan ya, Wi. Hadiah ya. Reward ya, reward. Kalau dulu ada reward ya. Reward and punishment saat ini ditolak. Oke. Tidak boleh. Jadi kita harus dalam bentuk apa? Pertanyaan selanjutnya harus dalam bentuk apa? Nah ini kami hanya sekedar menyebarkan Bapak Ibu ya. Walaupun perasaan kami, nurani kami itu menolak 100%. Menolak apapun, tapi kita menyampaikan apa adanya ya. Ini terus selanjutnya Bu ya, disiplin positif. Lanjut Bu. Nah ini ada perubahan paradigma katanya Pak Ngyar, yang sering kita lakukan itu adalah ilusi. Walaupun kita nyata ya. Nyata, sejak tadi nyata betul. Ilusi, karena seringkali ilusi yang tidak dikontrol, akhirnya kita terbawa-bawa menjadi kebiasaan, Pak. Sedangkan kita sepakati di sini, kalau berbicara kurikulum merdeka, berarti kita harus mensepakati reward and punishment no. Hukuman dan pemberian penghargaan, pemberian hadiah, no. Ibu Haji ngajar di Kurtilas ya? Masih bisa Bu? Nah, Pangger di? Dua-duanya. Kalau di masjid di Kurmernya, Anda harus melaksanakan, tidak boleh. Ini. Nanti kita akan ke depannya seperti apa. Kita lihat, yang di kurikulum merdeka itu harus seperti apa. Penanganan masalahnya harus seperti apa. Ternyata harus menyertakan, ya, harus menyertakan terus. Nah ini ternyata ngambil dari orang lain ya, William Glasser. Sebenarnya ini tokoh sudah ada. Saya sering kali disinggung oleh Pak Endang. Ada tokoh William Glasser, ada tokoh Ki Hajar Dewantara ya, kalau di kita ya, Ki Hajar Dewantara. Kira-kira dengan Ki Hajar Dewantara kita sudah penuhi nggak semuanya? Sudah penuhi nggak? Sudah. Tapi kita di lapangan sudah, katanya sebenarnya belum, karena sistemnya belum mencukupi Pak. Kita seolah-olah sudah dengan kurikulum merdekanya, dengan Ki Hajar Dewantaranya. Bapak ingat, Bapak Ibu semuanya, Ki Hajar Dewantara itu menciptakan apa? Taman siswa. Taman siswa yang diciptakan oleh Ki Hajar Dewantara itu berupa apa? Pesantren Bapak Ibu. Sekarang kita full day-nya gimana? Katanya full day. Kalau kata full day gimana? Berapa jam juga? Seharian full day berarti sehari penuh 24 jam. Kenyataannya 8 jam. Iya, 8 jam Pak. Katanya sudah ya Dewantara. Ya kita lihat lagi ya, Bapak Ibu ya. Nah ini di sini, tapi saya tidak akan menyoroti hal itu. Kita tidak menyoroti hal itu. Namun di kami sebelum ke area disiplin, ke area kontrol, ke area keyakinan, kita itu ada satu yang harus kita punya, yaitu fisik dan prakarsa perubahan. Ini wajib Bapak Ibu guru. Saya ngambil positif dari
pendidikan guru penggerak saya mengenal tentang visi dan prakarsa perubahan. Kalau visi saya dengan Bu Yam beda. Kalau saya ingin anak saya yang saya didik itu menjadi anak yang tangguh, berakhlak dan berkarakter. Kalau saya ternyata tinggi banget visi namanya juga. Visi impian. Kalau saya cuma visi itu dilaksanakannya bagaimana? Kalau saya mau menjalankannya hanya sedikit-sedikit awalan yang mau saya laksanakan itu dengan apa? Meningkatkan kreativitas dulu, meningkatkan motivasi belajar dulu, melalui apa? Karena teman-teman yang muda ini pandai-pandai teknologi, jadi saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang muda yang pandai teknologi, Pak Anjar, Pak Gali dan sebagainya. Akhirnya apa? Prakarsa saya itu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid atau peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Terutama apa? Kalau saya HP, Pak. Kalau lihat, kalau saya ngajar sekarang, saya selalu menggunakan media ini, Pak. Supaya apa? Oleh anak siswi tidak dipakai ngacak. Eta aya we urang keur ngejelaskeun. Gitu kan. Ini HP. Saya tidak mau kesempatan itu terulang untuk yang begituan. Apalagi kita sudah ada disiplin ya, tidak boleh pakai make up dan sebagainya. Akhirnya apa? All out saya menggunakan ini. Pak, kan IT itu begini. Enggak, ini IT loh. Saya belajarkan Pak dari beliau tuh, Pak Anggir, publikasikan. Bahkan di guru penggerak saya sampaikan, di BBGP yang kemarin ini saya sampaikan. Saya kolaborasi dengan orang-orang pintar, orang-orang cerdas. Siapa? Guru-guru SMA Negeri 1 Ligung, Bapak Ibu semua. Orang-orang cerdas. Dan teknologi saya sangat belajar dari siapa? Pak Anggir Sulaiman dan Pak Gali. Kita jangan malu belajar ke yang muda. Karena apa? Kitanya tidak bisa. Bahkan, Pak ini gimana? Ini gimana? Ini gimana? Saya selalu belajar. Karena apa? Seringkali saya lihat Pak Anggir kalau Pak Gali kalau mengajar itu ada yang pakai Canva, wall of name, ya Pak Anggir yang titik-titik itu. Saya suka sekarang, anak-anak suka Pak. Kayak main judi ya Pak, kita gunain belajar. Wall of name, ya gitu, judi yang sebenarnya sudah ditampilkan sama Abi ya dulu ya. Wall of name, gitu ya, pemilihan dan sebagainya. Saya gunakan itu. Anak-anak sangat antusias. Pak Haji Pur beberapa kali masuk kelas saya, Pak Dia, anak-anak aktif ya Pak ya, menggunakan HP. Menggunakan HP. Nandang tidak akan bisa menggunakan beginian tanpa siapa? Tanpa Bapak Ibu semua, apalagi Anggir dengan Pak Gali. Beliau yang jadi kita pentingnya ini, walaupun ada disiplin positif seperti ini, yang paling penting bagi kita semua ingin saya sebarkan itu, Bapak Ibu semua jangan lupa berkolaborasi supaya ringan pekerjaan kita ya. Supaya ringan ya pekerjaan kita. Yuk kita mengajak, karena kami nanti sedikit lagi akan belajar tentang pembelajaran diferensiasi. Karena apa? Saya lihat contoh-contohnya di ini di YouTube dan sebagainya luar biasa diferensiasi itu. Tapi kita akan sederhanakan, karena apa? Punya orang-orang yang luar biasa. Belajar dari Bapak Ibu semua. Terus selanjutnya ini, kenapa? Saya mau menyebut kembali lagi yang tadi. Disiplin. Nah ini Bapak Ibu mohon maaf. Kita semua kembali lagi disiplin. Katanya disiplin itu dari bahasa asing, bahasa yang lain. Artinya apa? Belajar sebenarnya. Artinya belajar. Disiplin itu ini dari bahasa Latin, artinya belajar. Cuma bagi orang kita, disiplin itu suatu rangkaian kegiatan untuk ini ya, mendapatkan kepatuhan supaya patuh. Tapi bagi saya yang paling menyentuh ini
belajar. Saya punya guru, mungkin rekan Bapak Ibu semua, rekan Ibu Haja juga di SMA Negeri 1 Majalengka. Itu ada seorang guru jadi wali kelas saya, namanya Pak Didik Sediadi. Rekan Ibu ya, itu guru saya. Ketika saya mau masuk putih, dan kamu itu mau jadi guru ya? Iya Pak, saya suka sama guru, terutama suka sama Bapak, suka gaya belajar Bapak. Ingat nih kata-kata dari Bapak. Kalau jadi guru, jangan pernah berhenti belajar. Jika kamu berhenti belajar, gak usah mengajar. Ini telinga saya sampai saat ini begitu. Itulah motivasi kami. Mungkin saya ya, secara pribadi saya ikut calon guru Pak. Saya tidak mau berhenti belajar karena guru saya, apalagi sekarang masih hidup, saya sering komunikasi. Apa kalau lebaran saya selalu bersilaturahmi, Pak, Nandang udah benar belum? Saya sedang mengikuti ini. Ya, kamu gak boleh berhenti belajar. Karena kalau berhenti belajar, berhenti mengajar. Itu luar biasa bagi saya yang menjadi pecutan. Terus selanjutnya, nah ini saya masuk ke kurikulum Merdeka kita ya. Ada nilai-nilai kebajikan universal. Sebenarnya di tujuan pendidikan nasional itu sudah ada Bapak Ibu yang sekarang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Itu kan bukan nama keren yang sekarang ini. Itu sebenarnya tujuan pendidikan nasional kita. Jadi apa? Siswa di Indonesia arahannya ke sana. Itu belum berubah Pak Bu. Belum berubah. Nih, yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus yang mandiri, benar kritis, berkemerdekaan global, bergotong royong, kreatif. Tidak pernah berubah. Pak, mentang-mentang sekarang sedang digaungkan Pancasila jadi profil pelajar Pancasila, jadi jadikan tujuan nasional. Enggak, ini tujuan nasional yang sudah ada dulu. Ini nilai-nilai kebajikan universal yang ada di Indonesia. Jadi keinginan si founding father kita, pendiri negara kita itu, untuk hal pendidikan ini ingin seperti ini siswanya. Bahkan tersaji dalam misi-misi kita ya Ibu ya, Kepala ya. Sekarang sudah mengacu ke P5. Di P5 akankah kita siap? Atau ada yang belum pernah lihat yang ditempel visi? Ada yang sudah tahu visi-misi kita ada di mana? Pak Galih ada di mana? Itu di lobby ya. Pak Rudi udah tahu di lobby ada visi-misi? Udah. Yakin? Serius? Ini apa ya? Gitu ya. Visi-misi kita sekali waktu kita main ya, Pak Rudi ya, jangan di ini dulu. Main ini ya, sama saya juga sama. Nanti main ke sini, lihat visi-misi itu impian minimalnya jangka pendeknya 1 tahun pelajaran kita itu ingin seperti itu yang diimpikan. Itu memuat nilai-nilai kebajikan universal. Kayak 5. Kita mau nggak punya murid yang gratis? Mau banget. Yang mandiri, iya itu impian. Yang berakhlak, Ibu. Nomor satu. Mau banget nomor satu itu yang kita ini. Makanya seringkali begini. Ada pepatah yang di kurikulum Merdeka sekarang mengatakan, saya setuju tentang ini. Akhlak dulu baru ilmu. Sekarang sudah luntur Bapak Ibu, banyak yang profesor sebagainya, tapi akhlaknya akhirnya koruptor. Jadi koruptor itu bukan orang yang tidak berilmu. MK ya Bapak Ibu. Gak apa-apa saya terbit ini. Karena apa? Itu keniscayaan hukum. Ya. Bisa nggak kita mewujudkan satu aja dulu yang berakhlak? Itu ya, mudah-mudahan bisa ya.
Mudah-mudahan bisa. Terus selanjutnya Bu. Nah ini ternyata kita itu seringkali ada sikap ya, Kita manusia bukan? Ada yang bukan manusia? Ada yang bukan manusia? Oh kayaknya udah siang ya. Kalau udah siang kasih ice breaking dulu. Mau? Saya kalau ke anak-anak kalau sudah jam 13.30 itu kasih ice breaking. Ice breakingnya itu kalau guru matematika ya tentang angka ya. Sains apa? Kalau kata Pak Dede mah, clue-nya bumi itu bulat. 6 tambah 4 1. Ayo, ada yang jam 10, ada yang 1. Mana yang benar? 1. Clue-nya bumi itu Bulat. 80 tambah 8 5. Clue-nya bumi itu Bulat. 16 ya Satu. ya. Kalau saya di salah-salah itu saya suka begituan terus kita. Ini penting sekali Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya pembelajaran di kelas kita itu tidak monoton Pak. Saya belajar dari itu dari mana? Bukan dari CGP Pak. Bukan dari siapa? Dari Kesepuhan Pak Toto. Saya belajar job-job itu dan saya jadikan ice breaking. Pak Toto, terima kasih Pak Toto, saya jadikan ini. Saya belajar itu supaya apa? Supaya ini. Tapi bukan yang itunya ya, bukan ya. Yang ini baiknya gitu. Saya belajar dari Pak Toto. Ternyata apa? Di siang hari begini, murid bisa masih semangat Bapak Ibu. Masih semangat, walaupun ada juga Pak. Ada nggak yang teler? Tanya Pak. Ketika ada yang teler nih gimana ini? Deketin Pak. Karena kan tadi kita itu apa? Nih, perilaku kita ada eksternal, ada internal. Sebenarnya yang ingin kita wujudkan yang mana? Yang internal tuh Pak. Yang internal. Jadi kesadaran diri dari murid. Kalau murid tidak kita sadarkan, siapa lagi? Kalau bukan kita. Siapa lagi kalau bukan kita? Kita sadarkan ya. Sebelum menyadarkan murid, siapa itu harus sadar? Kitanya dulu harus sadar. Makanya di spanduk awal tadi ya, yang kami buat tergerak. Siapa yang harus tergerak? Kita sebagai guru. Menggerakkan. Bergerak ya. Bergerak, tergerak, bergerak. Tetap masih di kita. Terus satu lagi apa? Menggerakkan. Semua komponen harus bergerak. Kira-kira itu makna dari apa? Kalau kita kaji, ya Pak Haji Mulya ada di Qurannya Pak ya. Kalau ada yang diam, lebih baik jangan jadi manusia Pak. Karena konteks jadi manusia itu adalah bergerak. Manusia bergerak, tik magibring. Ya, ada pelatihan ini, guru. Kalau kita emang belum kompeten di Canva, saya sedang ikut Canva juga Bu. Karena apa? Termotivasi dengan Pak Anggar, dengan Pak Gali. Saya kalau belajar terus dari mereka akan ada tidak adanya Bu. Masa saya harus bawa ke fasilitatif? Gak mau Pak Anggarnya juga ya, sama Pak Galinya juga. Waduh piro katanya. Akhirnya apa? Saya tergerak. Ada pelatihan Canva, belajar. Sebenarnya mata kita itu kan sudah mulai ini ya. Kalau saya sebelah ini Pak Bu, sebelah yang kanan ini sudah -4 sebenarnya. Tapi cuma saya gaya tidak pakai kacamata. Sebelah ini 3,5. Itu sudah tidak kelihatan. Kalau Pak Haji Pur pas kegiatan, Pak saya mau nggak kelihatan, Pak itu masa nggak kelihatan. Ini saya ini remeng-remeng Pak Bu. Alhamdulillah kalau nominal. Lebih lihat. Tapi itu ya, Bapak Ibu ya. Ini kita lanjut Bu. Nah ini siapa? Kenal nggak?
Saya memang enggak. Tapi ketika pas disampaikan, pernah di Lokakarya saya menampilkan ini, siapa itu? Diajar Dewantara, Pak. Kenal? Ya kenal. Wah, berarti zaman dulu ini hidupnya. Saya nggak kenal. Cuman yang saya kenal itu sekarang ini filosofinya. Saya banyak baca dari Pandang. Tutpuri Handayani, Ingar Sasungkurodo, Ingmadio Mangunkarso. Itu sebenarnya intinya kita. Bahkan seringkali saya perdebatkan. Terima kasih Pak Endang. Jadi hidup kami di CGP jadi hidup. Makanya BPGP dengan dinas itu pingin kesini terus Bu. Kayak kita berdua ini paling rewel kalau diskusi kelompok. Kami selalu bukan tidak setuju. Yang kami inginkan menyentuh ke hal kami yang kami berhadapan dengan dunia SMA. Kami sudah menyatakan SMA itu C5, C6 kata saya. Menerapkan dan mencipta. Kalau Anda bawa kami masih di C1, C2, gagal ke kami. Masa kami dibawa ke yang C1 ke TK? Ya anak-anak. Ya ini gitu. Kita boring Bu. Akhirnya apa? Kita muncul yang kita berdua. Bahkan kita berdua sering dimusuhi ya Bu. Oh itu lagi. Teman-teman CGP selanjutnya harus lebih aktif. CGP kesempatan. Bukan apa? Saya pernah mendengar. Jadi CGP pantesan dah yang jadi kepala sekolah itu baru muncul ketika CGP angkatan 5 Bu. Harusnya apa? Nah, tadi saya ngutip lagi dari Pandang, makasih lagi ketika ngobrolin saya dengan Pak Gali. Kirmere papatahan saya sama Pak Gali. Kata Pandang, kamu tuh ikut pelatihan bukan untuk karir. Saya masih ingat tadi, kamu tuh ikut pelatihan untuk apa? Untuk mengembangkan kemampuan. Jangan merasa kemampuan itu sudah lebih. Apa sudah Ibu? Apa coba? Akhir dari kemarin saya sudah mulai level, saya mau buku ya capek nggak luar biasa. Tapi ketika ada setruman dari Bapak Ibu semua, semangat lagi. Makanya CGP 10, 11, 12, ayo. Impiannya bukan apa? Bukan kepala sekolah, bukan pengawas, bukan, tapi memacu diri. Pak, saya kan sedang kegiatan dengan kegiatan yang lain, misalnya, bisa nggak? Loh CGP, kita bisa. Bisanya apa? Bentar lagi kita klasikal. Saya klasikal. Tanggal 5-6 ya kurang lebih, Senin Selasa. Klasikal. Itu kita belum. Ini apakah itu kita dalam kegiatan ruang kolaborasi, elaborasi atau tidak? Tapi saya yakin pengurusnya manusia bisa diikut kita pemahamannya. Pak, tinggal izin saja. Tapi kita tetap harus ikut. Bagaimana caranya? Ya itu tergantung kita. Itu ya Bapak Ibu ya. Bukan berarti ini saya sekalian mengajak Bapak Ibu. Karena mungkin nanti ketika 2024 ini ganti lagi bukan guru penggerak. Guru apa? Kemarin guru pembelajar. Setelahnya itu ada pembatik ya. Pembatik. Ikutan dia pembatik. Ayo. Gak kenal ya? Pak Andiar kenal. Saya juga ikutan teman. Terus ada guru penggerak. Nanti guru apa lagi? Guru rarik. Karena pernah dengar dari beberapa calon presidennya, ini Pak Anies Baswedan pernah mengatakan, setelah pembelajar apalagi Pak, ini kan sudah ada guru penggerak di mata Najwa. Saya mendengarkan, oh, ini bukan siapa-siapa yang harus ini, tapi gurunya. Berarti siapapun yang jadi presidennya, guru akan menjadi tolok ukur dari pendidikan. Dan akan suka tidak suka kita sebagai guru. Tugas kita apa? Ya minimal mentransfer ilmu, mengajar.
Ya, minimal kita sekarang itu berhenti ya. Berhenti, mohon maaf karena kami Bapak Ibu semua jadi mentransfer ilmunya gagal ya hari ini, termasuk kami semua. Sampaikan permohonan maaf saya dengan Bu Siti Mariam ke siswa-siswanya. Dari saya Nanang Herianto dan Bu Siti Mariam mohon maaf hari ini terganggu beberapa menit, beberapa jam karena kami transfer ilmunya jadi tidak lancar. Jangan jadi senang Bapak Ibu. Jangan jadi senang, harus jadi kebutuhan oleh kita. Dan kalau kita tertinggal suka minta maaf nggak ke anak murid? Enggak. Saya tanya. Iya. Harus, wajib itu. Kita sakit, saya sakit 10 hari, nggak mengajar 10 hari. Kemarin, ketika ke kelas lagi, apa yang harus pertama kali dilakukan? Minta maaf. Karena apa? Kita itu dibayar oleh negara, dibayar oleh uang rakyat untuk mengajar, bukan untuk duduk di sini, duduk di ruang makasih seperti saya. Gitu ya, kita dibayar di sini itu untuk mengajar. Jadi setidaknya ketika kita ada halangan dan sebagainya, saya tadi terlihat anak-anak sedang belajar video vlog ya, video vlog. Yo, ini yang tidak tertulisnya Pak Peri ya. Ini siapa gitu. Kata-katanya tolong minta maaf. Harus itu gitu. Ada kata-kata tolong minta maaf gitu. Kalau kita salah, kita minta maaf. Minta maaf. Kalau kita butuh bantuan, bilang tolong. Itu dari anak sentilan. Ini masih ada di grup kita. Sentilan, anak-anak sedang buat aturan yang tidak tertulis. Nah, dalam hal ini namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Terima kasih Pak Ferry sudah dibantu materi saya. Anak-anak yang ada di grup siswa itu sebenarnya sedang membuat keyakinan sekolah karena tingkatannya OSIS. Tapi saya ingin nanya ke Bapak Ibu termasuk ke saya, ketika kita awal mau ngajar, kita suka buat kesepakatan atau aturan nggak? Harus Bu, harus buat. Jangan begini, kita nggak buat, ada anak datang telat. Misalnya saya jadi anaknya, datang telat karena Bapak Ibu tidak membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Saya datang telat. Saya dihukum sama ibu bapak. Boleh saya mengajukan banding? Boleh. Karena apa? Tidak dibuat kesepakatan. Yo, yang belum membuat kesepakatan di kelasnya, minimal yang sederhana saja. Angkat dari mereka. Kamu kalau bapak masuk duluan gimana? Kamu ini kalau belajar matematika harus bagaimana? Pak, yang nggak boleh makan Pak. Berarti kalau makan harus apa? Harus waktu istirahat. Aturan. Kamu kalau mau meninggalkan kelas, mau ke toilet, harus apa dulu? Izin dulu Pak. Terus setelah datang ke sini apa lagi? Ya, salah ya. Setelah itu apa lagi? Kita setelah membuat satu peraturan biasanya peraturan itu boleh kata-katanya yang negatif boleh ya? Maksudnya kalimat negatif. Tidak boleh buang sampah di kelas. Tidak boleh merokok. Tidak boleh, nah, kata anak MIPA 2 kelas 12 MIPA 2. Tidak boleh kalau tangan kotor ngelapnya di hordeng. Itu dari mereka. Saya ada lagi yang unik di IPA 3. Di kelas Bu Haji Wahyu ada Abel namanya. Abel bilang karena mungkin saking gremetnya kalau di kelas pakai sepatu bau. Itu pas pelajaran saya. Tapi pas pelajaran Bapak Ibu silakan buat aturannya. Jadi pas pelajaran saya harus pakai sepatu karena apa? Ada di IPA 3 khususnya yang IPA 3 itu tidak suka. Siapa? Abel nggak suka. Kamu harus punya keyakinan. Aturan itu tidak boleh dilanggar karena berasal dari siapa?
dari kelompok kelasnya. Sudah sampai sana ya Bapak Ibu ya, kita belajar sama-sama. Kalau dulu mah kita hanya sebatas sepakatan kelas, sebatas peraturan kelas, buat lagi satu kemajuan bagi kita, yaitu keyakinan kelas. Beda nggak kesepakatan peraturan dan keyakinan kelas? Beda bang. Kalau kesepakatan kelas, peraturan kelas, ya itu guru yang buat bisa. Tapi kalau keyakinan kelas, siswa yang buat. Kamu boleh mau apa nih tentang pelajaran kita nih, belajar di sini. Oh tidak boleh nyontek. Karena saya pernah satu kejadian, nanti dibahas sama Uyan ya. Ada siswa nyontek, yang diconteknya marah-marah. Kejadiannya di kelas pandang Pak Yola, tahu ya Bapak Ibu Pak Yola ya? Pak Yola marah besar, mau gebrak meja, saya nyonteknya di Dika. Si Dika nyontek. Tapi karena seringnya Pak Yola marah Pak. Akhirnya saya masuk ke sana. Gitu. Kata si Adi, Pak ini marah-marah Pak, ini Pak Yola ini bagi kemasukan setan. Gitu. Akhirnya apa? Kita tenangkan dulu ya. Sekarang matematika ya. Karena saya kan sebelumnya punya keyakinan kelas dengan mereka. Saya tanya, Pak Yola, kenapa kamu marah-marah? Ngumpul. Terus, apalagi? Pada dia itu sering, bukan tugas matematika saja Pak. Marah gitu. Jadi kalau posisi kamu, posisi Bapak ke kamu juga, Bapak wajar lah marah juga. Tapi ingat, kamu ingat kan keyakinan kelas kita? Nah, saya kembalikan lagi. Kira-kira kalau Bapak Ibu kembalikannya kemana? Kalau saya punya keyakinan ke kelas dengan mereka, tertulis dan tertanda-tangan mereka. Ada dokumennya. Iya Pak, saya sudah melanggar keyakinan kelas saya, saling menghormati dan menghargai antar teman. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Saya harus lebih bersabar Pak. Saya nanti kalau ada Dika nyontek lagi atau siapa lagi, nanti akan lapor ke Bapak saja atau ke wali kelas. Selesai Bu. Anak bisa buat solusi sendiri. Itu kalau kejadiannya sepele itu ya. Tapi kalau kejadiannya seperti perkelahian dia lebih murni, itu beda lagi. Nanti ada aturan yang lain lagi. Nah itu seputar disiplin, nilai kebajikan, terus keyakinan kelas yang mudah-mudahan teringat kembali masa-masa kita belajar pengantar pendidikan, psikologi pendidikan, waktu kita kuliah S1 ya. Saya teringat kembali, buka-buka lagi Ibu ya. Buka-buka lagi, oh ini tuh sebenarnya sudah ada, ini tuh sudah ada gitu. Cuman kitanya lupa dan mungkin belum dilaksanakan. Saya coba melaksanakan apa yang sudah bisa, yang belum bisa, atau misalnya bukan saya saja, tapi harus menggunakan orang lain. Saya berkolaborasi. Karena apa? Guru itu kemampuannya itu bukan hanya untuk profesional saja, tapi bisa berkolaborasi. Kolaborasi dengan siapa? Satu dengan Pak Amir, bahkan dengan yang lain. Terus saya coaching dengan ini, dengan pandang, dengan siapapun itu, coaching namanya. Coaching. Jadi kalau Bapak Ibu saya ingat TRK-nya ya. Kalau lagi ini foto, lagi coaching ya, gitu. Nah, coaching itu sebenarnya untuk berpikiran untuk mengentaskan semua masalah. Ada masalah individu diselesaikan bersama-sama, bukan hanya sekedar foto. Andai kata Ridwan Kamil jadi lagi, kayaknya bentuknya video Bu. Untung terus. Andainya jadi gitu ya. Tapi kalaupun misalnya ini gitu, ya namanya coaching itu ya membahas masalah, kita membuat solusi bagi teman kita dan sama-sama membuat satu kesepakatan, itu coaching. Mudah-mudahan tidak mengerti apa yang saya sampaikan, karena nanti mungkin ada tanya jawab dan sebagainya, atau kita bisa diskusi. Dan lebih baik lagi, saya inginnya diskusi nanti di luar, karena satu ujungnya CGP saya, satu ingin melaksanakan lesson study seperti Ibu pimpinan Ibu. Saya ujungnya begitu. Kalau Bu Yang dengan gesitnya literasi digital, berbasis literasi digital ya Bu Yang ya.
itu dengan gesitnya gitu. Makanya apa? Dengan bulan bahasa, dengan ini beliau selalu antusias karena bagian dari cita-citanya juga. Saya impiannya berkolaborasi dengan ibu bapak semua. Tidak, saya salah, ibu bukan salah dan bukan kesalahan kita. Tapi apa? Kita cari solusi bersama. Gitu ya. Jangan ada yang saling menyalahkan satu sama lain. Kita impiannya saling berkolaborasi dan bagusnya lagi pas pembelajaran juga kita berkolaborasi supaya nanti anak itu bisa kita tangani secara bersama-sama. Kalau dulu kan ada tim teaching ya. Ada tim teachingnya. Sekarang kita coba ya. Karena dari Jepang produknya dibawa ke sini. Kebetulan tahun 2005 sampai 2008 saya ikut piloting di Sumedang, Ibu. Ibu sampai ke sana ya, Ibu ya. Ibu sampai ke Jepang, Ibu kepala sekolah kita dengan lesson study-nya ke Jepang. Betul kan, luar biasa. Jadi ketika mengadakan lesson study di kita bukan ngawang-ngawang, karena beliau sendiri praktisi menurut saya. Karena sudah ke sana gitu ya, sudah ke negeri sakuranya. Kalau saya dulu hanya sebatas seperti Pak Gali, ini. Ya, dengan tim apanya. Tapi di sana saya belajar ternyata guru itu tidak bisa sendiri, harus bersama-sama. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Nandang yang telah memaparkan mengenai materi budaya positif. Mudah-mudahan bisa dicerna oleh kita semua, Bapak Ibu. Jadi intinya kita, Pak Nandang, kolaborasi ya. Kalau bahasa sehari-harinya silaturahmi, oleh generasi kita mah yang dulu sudah ini Pak Jirun, silaturahminya kayak itu ya? Campur sari. PJB. Ya, tepuk tangan dulu untuk Pak Nandang. Bapak Ibu, mohon maaf ya mengganggu dan mohon kesabarannya, KBM-nya terganggu. Kita lanjut saja mungkin ke pemateri kedua, yaitu dari Bu Siti Maryam. Apa Bu materinya? Ada Pak. Ya, nanti langsung akan disampaikan oleh Bu Siti Maryam. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bapak Humas. Betapa saya disebut pemateri. Mudah-mudahan ya bisa jadi pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon maaf ya mengganggu. Saya sangat gerah sekali, tapi saya ingin disebut cakep nantinya ya. Makanya saya ingin berpantun. Cakep. Ada garis ya. Makan snack harus dinikmati. Apalagi ada acara desiminasi. Rekan-rekan yang saya hormati, izinkan kami berbagi informasi. Oh iya Pak, mangga. Ya, snacknya sudah. Jadi mohon maaf ya, snacknya sudah habis karena dari tadi, mohon maaf. Dan ini tadi terlalu berlebihan kalau disebut sebagai pemateri. Kami hanya menyampaikan informasi dan berbagi saja. Baik, Bapak Ibu sekalian, izinkan Ibu Kepala. Saya akan membahas tentang budaya positif. Ketika tadi Pak Nandang yang sangat luar biasa berkolaborasi dengan Pak Alyar, kemudian Pak Galih, itu dilakukan juga oleh saya. Karena memang saya yang tadinya males membuat PPT dan sebagainya, setelah CGP saya akhirnya bisa sendiri membuat kanva. Bantuan dari Pak Alyar, Pak Nandang, dan Bu Ani. Jadi sekarang terpicu untuk selalu membawa Infokus nanti ke kelas. Mohon untuk saya di satu lah pas khusus ya. Nah baik Bapak Ibu, kepada Pak Nandang tadi yang luar biasa sudah menyampaikan
Iya, pembelajaran, kolaborasi, kemudian memanfaatkan teknologi ya. Nah itu. Kalau saya adalah terwujudnya lulusan yang kreatif, mandiri dan berpikir kritis, makanya saya prakarsa. Perubahannya yaitu dengan gesit yang kemarin sudah saya presentasikan di depan kepala sekolah dan rekan-rekan guru. Akhirnya pada visi itu masuklah kepada budaya positif. Seperti apa budaya positif? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Andang. Mulai apa itu disiplin, kemudian bagaimana pembuatan keyakinan kelas, dan saya akan membahas tentang kebutuhan dasar, kemudian posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga eksekusi. Saya sudah berapa kali diingatkan oleh Pak Andang, awas R-nya jangan tertinggal. Mudah-mudahan tidak tertinggal. Ya, yang pertama Bapak Ibu sekalian di sini bahwa semua kita sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar. Apa sih kebutuhan dasarnya? Yang paling utama adalah bertahan hidup. Ya. Apa sih kaitannya dengan apa sekarang tuh? Ya, guru. Kaitannya dengan guru, kemudian budaya positif seperti apa? Kemudian di sana kita sebagai guru juga harus ada kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, kebebasan, penguasaan atau pengakuan baik guru kita sebagai guru ya ataupun dari siswanya gitu. Ini banyak sekali sebenarnya kebutuhan dasar yang diciptakan dari diskusi yang sudah dilakukan oleh Pak Nandang dengan saya. Alhamdulillah Bu, kami selalu aktif walaupun kami ditandai karena kami selalu tendensius pernyataannya, selalu ke SMA seolah-olah kami ingin dipisahkan, padahal tidak. Maksudnya ketika ada permasalahan, kenapa harus SD dan TK yang muncul? Makanya kami dengan pandangan itu kalau diskusi, ayo kita serang dengan SMA, SMK, saya WA semua. Karena SMK, SMA itu hanya 50 ya pesertanya. Sementara TK, SD itu ada 200. Jadi kebetulan ada elaborasi ya kami muncul lah di SMK seperti itu. Nah selanjutnya Pak Nandang. Nah ini kemudian kenapa harus ada 5 posisi kontrol bagi kita sebagai pengajar ataupun sebagai wali kelas ataupun posisi jabatan lainnya. 5 posisi kontrol itu, satu adalah penghukum. Ya. Tadi di pertanyaan pemantik, ketika Pak Nandang di awal mengatakan bahwa apakah hukuman walaupun itu hukumannya positif bisa mendisiplinkan siswa gitu ya. Nah ini beberapa contoh dari mulai penghukum itu katanya sering menghadap, menunjuk-nunjuk, bahkan tadi juga saya kaget ketika Pak Nandang sampai menunjuk-nunjuk sampai Pak Nandang ingat pada seperti itu. Mudah-mudahan ya ini ciri-cirinya lah. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan seperti itu. Bahkan tadi pagi juga saya sempat bersitegang dengan Ibu Fitri. Mungkin banyak saksi ya. Bagaimana Ibu Fitri dengan begitu kesal kepada siswanya gitu. Nah, kita dibahas di sini. Apakah kita melakukan seperti itu atau bagaimana? Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Kalimat-kalimatnya biasanya seharusnya kamu tuh ini. Kamu tahu nggak? Ibu tuh dimarahi oleh kepala sekolah nanti kalau kamu nggak mau, misalnya seperti itu. Dan saya juga melakukan itu kemarin. Ibu putar ketika membimbing anak buta baca ya. Tapi saya sudah minta maaf dan mengajak mereka makan bakso Bu sebagai ibu tadi. Selanjutnya banyak lagi tuh. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres kalau begitu. Mungkin saya juga sering melakukan itu Bu Fitri. Apalagi ketika anak itu, bahkan kemarin itu ketika lomba buta baca, anak itu disuruh bawa rompi. Saya suruh bawa rompi yang rumahnya kelewat oleh kita. Ternyata dia malah ke ampel. Jadi kita nunggu lagi kan. Saya begitu kesal. Jadi ibu masih stres. Ternyata hal-hal seperti itu setelah saya mengenal posisi kontrol itu, yang
idealnya seperti apa, nanti kita lihat lagi. Yang ketiga, sebagai posisinya sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk siswanya, kita tetap menolong ya, membela. Seperti tadi saya juga ketika Pak Nandang marah-marah kepada si adik itu, saya membela ya. Iya dong, kalau sama ibu mah nggak apa-apa gitu. Padahal itu apa-apa ya Pak Nandang. Terus ayolah lakukan demi ibu. Jadi seolah-olah teman gitu. Selanjutnya adalah sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau itu ya monitoring ya. Silakan kamu ini bikin perjanjiannya di BK, kemudian tiap pagi tanda tangan, itu kita monitoring, kita pantau. Kemudian sore pulang kita pantau ya. Dan yang terakhir sebagai manajer. Kalau ini pernyataannya, dan saya juga ini diskusi yang paling sangat panjang ya Pak Nandang. Ketika itu diskusinya bagaimana ada permasalahan ketika anak SMK jurusan tata busana. Anak SMK itu kemudian mereka berkelahi ya. Salah satu temannya itu si A, dia kancingnya terlepas oleh si B. Maka sebagai posisi manajer di sana si B itu menanyakan, apa sih A yang ingin supaya yang ini dilakukan oleh, yang harus dilakukan si B supaya si B tidak marah lagi, tidak mukul lagi kepada kamu supaya tidak dendam. Itu si B menjawab, pokoknya saya tidak mau tahu. Pokoknya saya ingin kancing saya terpasang kembali. Begitu. Kemudian si paling kelas sebagai posisi manajernya nanya lagi, kalau memang itu berarti baju ini harus diapakan A? Harus dijahit. Bu, udah saya mah nggak bisa ngejahit. Jadi bagaimana? Ya dilem aja lah Bu. Nggak bisa dong, kalau dilem kan ini lagi. Ya sudah, sekarang pokoknya si B inginnya kamu menjahit kancing itu. Ya gimana Bu, saya nggak bisa jahit? Ya sudah, kalau kamu tidak bisa menjahit, kamu silakan belajar menjahit dulu. Bayangkan Bapak Ibu, kalau misalnya posisi kita sebagai manajer seperti itu, di sekolah kita apa yang terjadi? Iraha bisa ngejahit naoge, apalagi ini laki-laki kan? Ya, jadi itu harus seperti itu. Posisi manajer itu harus benar-benar ada sabarnya, dan ternyata ideal dari keseluruhan posisi kontrol ini ada pada posisi manajer. Tapi kita boleh melakukan dari kelimanya ini, begitu ya. Tetapi kembali lagi kepada tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Nandang, bahwa zaman now gitu intinya, para pemangku kebijakan kan selalu, apalagi kita lihat bagaimana ketika anak dihukum karena tidak sholat berjamaah langsung viral seperti itu. Makanya tadi saya mohon maaf kepada Bu Titi ketika mengatakan awas lo posisi kamu bahaya, begitu ya tadi. Tapi ya bahayanya mudah-mudahan tidak sampai ke viral atau media, cuma itu mah obrolan semata. Makanya ini dibicarakan di sini. Itu adalah 5 posisi kontrol. Kalau saya sendiri, kadang saya sebagai penghukum, kalau kadang saya sebagai teman ya. Saya belum mencoba untuk sebagai posisi manajer. Mudah-mudahan bisa ke arah situ. Selanjutnya langsung ke segitiga restitusi. Jadi sebenarnya restitusi itu apa sih? Jadi restitusi itu adalah proses pengkondisian anak supaya anak itu bisa memperbaiki kesalahannya. Makanya ada 3 langkah. Yang satu, ketika memang anak salah itu kita tidak langsung marah. Di antara posisi 5 tadi, baik itu penghukum sampai kepada manajer, maka harus tetap melangkah dengan 3 konsep ini atau 3 rumusan ini. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ketika ditanya, kamu tuh pelajaran apa tadi? Kenapa kamu bisa begitu? Gitu ya. Atau dengan siapa? Jadi ditanyakan dulu siapa yang menjadi korbannya, siapa pelakunya, ada saksi tidak, itu adalah menstabilkan identitas ya. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan, yaitu validasi tindakan kesalahan. Kita validasi, apa sih kesalahan dia? Kamu melakukan apa? Itu
kenapa kamu bisa melakukan itu? Apa alasannya? Kenapa harus ke si A? Kenapa harus ke si B? Nah, itu diterangkan atau ditanyakan, jadi konfirmasi kepada anaknya. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu kaitannya dengan tadi yang Panandang buat, yaitu keyakinan kelas. Ketika memang si anak merasa bersalah karena tidur di kelas, tadi seperti kasus Panandang ya, nah kita bertanya, ketika itu kita kuatkan lagi, kamu membaca tidak kesepakatan kelas kita apa, keyakinan kelas itu apa? Karena kalimatnya tidak boleh negatif, misalnya dilarang tidur dan tidak boleh kata-kata. Jadi kalau harus semangat belajar misalnya. Kenapa kamu jadi tidak semangat malah tertidur? Nah itu disinkronkan dengan keyakinan kelasnya ada tidak, sehingga anak sadar dengan konsekuensinya apa. Ketika oh iya saya sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat, maka dari situ kita lebih gampang untuk memberikan tidak hukuman ya, semacam yuk ini ada konsekuensinya karena sudah disepakati bersama. Boleh diinikan dengan video ya Panandang. Contohnya dengan video mungkin apakah video saya yang dibuat atau memang video yang ini ya Bapak Ibu. Sebentar. Ada video yang dibuat oleh Panandang. Bang. Iya, dari sekolah lain. Udah nggak apa-apa, Panandang aja biar lebih kontekstual. Itu aja Panandang. Bentar ya Bapak Ibu, tadi tidak disiapkan. Ini sebenarnya payola dengan Dika, tapi payolanya udah selesai. Artis. Nah ini validasi tindakan yang salahnya Panandang. Apa yang kamu lakukan? Itu validasinya ya. Kami disuruh membuat skenario Bapak Ibu bagaimana cara supaya kami bisa menjadi seorang guru yang memang berada di posisi kontrol sebagai manajer. Ternyata memang sangat sulit ya. Kalau misalnya ketika kemarin saya mengatakan kami itu selalu ada pada posisi penghukum dan sebagai teman biasanya seperti itu. Kemudian saya juga membuat walaupun videonya ini mana susahnya. Dan saya sangat berterima kasih kepada tim Semanggi Pro untuk kita punya Semanggi Pro Bu, membuat videonya luar biasa bagus-bagus. Terima kasih Agus untuk Semanggi Pro. Nah ini adalah di mana posisi kontrol saya sebagai manajer.
Pokoknya itu ya Bapak Ibu, intinya sangat susah sekali ketika memang kita ingin menjadi guru yang ideal, karena sebagai mana yang dikatakan Pak Nandang tadi, bahwa di awal kita ada moto tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Mudah-mudahan saya dengan adanya CGP ini bisa menjadi guru yang ideal, guru yang memang bisa menjadi posisi kontrol. Itu saja. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kekurangan. Intinya saya sangat berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memotivasi saya untuk mengikuti CGP, kemudian mendukung saya, kemudian membantu dengan segala hal mulai dari awal, dan kepada rekan-rekan guru yang memang bisa diajak kolaborasi. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali terima kasih Bu Iyam yang telah memaparkan mengenai materi tadi. Untuk selanjutnya barangkali Bapak Ibu kurang jelas tadi yang disampaikan oleh Pak Nandang maupun Bu Iyam, mangga dipersilakan. Mangga Bu Haji. Ya, terima kasih. Kepada rekan-rekan guru yang masih muda itu, saya sangat terngiang sekali dengan kata-kata Pak Nandang tadi. Saya ingin jadi guru. Kalau ingin jadi guru harus terus belajar. Saya ingin nangis kan? Memang seperti itu kalau jadi guru. Harus belajar. Gaji, ingat gaji. Pokoknya yang muda-muda ini harus belajar. Kalau pemerintah ada misalkan aturan baru harus begini, ikutilah. Nanti rezeki akan datang sendiri. Gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haji. Mbak Dedi, langsung baik tak ditanggung saja? Langsung aja. Ya, enggak atau Bu. Ya. Saya dulu ya Pak Nandang. Terima kasih sekali Bu Haji, saya sangat terharu. Intinya betul tadi bahwa guru itu harus terus banyak belajar. Saya juga tinggal 10 tahun lagi di sini. Jadi apa ya? Ketika ditanya oleh Ibu Kepala Sekolah, kenapa Bu yang ingin jadi CGP? Saya hanya menjawab ingin meningkatkan kualitas diri. Karena selama ini saya tuh ketika ini kok sekarang sudah ada Canva, kok sekarang sudah ada apa yang namanya quizzes, apa gitu. Setelah di CGP ternyata saya bisa gitu. Dan walaupun saya kelihatan repot di awal, hanya 1 bulan di awal saja boleh. Kesininya alhamdulillah saya enjoy, menikmati sekali. Walaupun sekarang akhirnya bisa ada malam, tapi biasanya di Jumat malam dan Minggu sore ya kadang. Alhamdulillah ketika kami terus protes bahwa kami itu masih sekolah, harus bagaimana? Masa kami harus ikut ini itu gitu. Dan memang awal dari saya mengikuti dari mulai P3K kemudian sampai ke CGP ini diawali tidak dengan wah ini walaupun gaji cuma bonus ya Bu Haji, mungkin ada peningkatan. Intinya saya ini ingin berbeda lah, apalagi saya yang hidup di zaman analog, sekarang sudah di zaman milenial juga enggak, sekarang sudah di generasi Z yang memang kita harus mengikuti seperti apa. Saya sebisa mungkin belajar untuk setidaknya lebih tahu daripada tadi Pak Nandang mengatakan bahwa guru itu harus tahu lebih dulu sebenarnya. Makanya saya banyak belajar dari siapapun, dari manapun informasinya. Itu saja mungkin Bu Haji. Terima kasih sekali. Luar biasa ya Pak Bu Haji. Itu saya dengarkan tahun 2006. Saya juga geli. Terharu ya Pak Nandang. 2000 bukan 2006 ya, tapi tahun 2003. Tahun 2003
ketika dikasih dua pilihan Bapak Ibu. Ada studi ke Leipzig dan satunya lagi studi ke UPI. Tenang kembali ya. Ternyata seorang Nandang gitu, memilih ke UPI. Kedua IKIP ya, masih IKIP ya, ke IKIP. Karena yang saya lihat itu sosok temannya Bu Haji Pak Didik Sediani Pak. Beliau konsisten dan sekarang kata-katanya dipakai oleh saya. Ada lagi kata-kata jimat yang ke saya itu, tanamkan ke siswa, yakinkan ke siswa. Ketika awal kamu mau mengajar, sampaikan karena itu kamu tuh manusia, bukan robot, bukan malaikat, bukan siapapun. Kamu itu manusia. Sampaikan. Ada kondisi Bu, saya masih terngiang dan saya sampaikan ke anak-anak. Bapak, kalau ke kelas ada 3 hal dan tidak akan mungkin jauh dari 3 hal itu. Tidak akan masuk kelas karena ada 3 hal. Saya masih terngiang. 1, karena saya sakit parah. Sakit parah. Saya sampaikan ke anak-anak. Bapak kalau tidak hadir karena sakit parah. Yang kedua, karena ada tugas yang ini, tugas dinas dari kepala sekolah dan sebagainya. Dan yang terakhir karena meninggal. Itu yang membuat saya termotivasi sama beliau. Terus sekarang lihat Bapak Ibu semuanya, ini luar biasa. Saya belajar dari Pak Haji Runat, dari Pak Andam, dari Pak Haji Pur. Saya teringat kembali, terima kasih Pak Haji Pur mengingatkan kembali kata-kata beliau 2 hari yang lalu, hari Jumat. Hari Jumat beliau mengatakan depan kami, kita itu dibayar di sini untuk mengajar. Andai kata kita tidak mengajar di sini dan gaji kita termakan oleh kita, maka suatu saat yang membayar itu sunatullah. Beliau mengatakan persis yang dikatakan Pak Didik Sediani. Akhirnya apa? Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, kita sama-sama belajar, kita sama-sama ini, dan kita sudah menjadi seorang guru sekarang. Seorang guru wayahna. Kita menjadi orang tua, karena kalau menjadi impian Ki Hajar Dewantara sulit. Tapi minimalnya ketika kita mampu dan sebagainya, yuk kita lakukan. Kalau nggak sanggup, seperti saya nggak sanggup, terus terang Bapak Ibu, nggak sanggup saya, nggak sanggup. Sanggupnya karena apa? Ada kekuatan Bapak Ibu semua. Ada kekuatan Bapak Ibu semua. Itu yang diinginkan Bu Haji. Masih terngiang Bu Haji. Antara 2 pilihan, 2003 itu saya mau berkarir menjadi hubungan internasional karena saya suka bahasa luar, pergaulan luar. Dan satunya lagi, terlihat seorang guru yang sabar mendidik saya. Saya seorang pemberantam, makanya sekarang itu posisi kontrol saya ya paling kalau tidak posisi penghukum ya posisi pemantau Pak. Ke manajer gak gimana saya belajar Pak. Adi bagi pohon diingatkan ya, lupa tadi diingatkan sama Bu Siti Maryam. Panana. Saya lagi meluap. Oh iya Bu Siti, iya saya lupa. Saya besok mau minta maaf ke Adi. Atau hari ini kalau ketemu, karena pernah satu kejadian yang diceritakan ke Pak Eka dengan Suhana ya, dengan ke Pak Egi juga ke Suhana. Itu pernah anak itu saya Allahu Akbar, itu seharian penuh saya teringat gitu.
Bagaimana kalau saya mati? Suhana anak yatim, saya sudah tahu. Saya keterlaluan. Akhirnya apa? Gak ketemu, sempat besok. Alhamdulillah saya ketemu lagi dengan Suhana. Saya belajar dengan Pak Eka. Saya terima sarannya. Kalau Pak Eka suka memberinya 10.000, apa ya? Suhana, sini kamu yang sakitnya mana? Ih bapak lihat, kamu udah jajan belum? Udah Pak. Ini kamu yang ini. Akhirnya saya ikuti saran Pak Eka. Pak Eka, terima kasih sudah mengingatkan. Dan di sana anak jadi tertawa lagi, dan cita-cita terbesar seorang guru itu melihat muridnya itu lebih dari kita. Ya. Kayaknya seneng ya kalau murid SMA Negeri 1 Ligu ketika sudah lulus ada yang luar biasa. Seneng nggak? Seneng ya? Ya paling itu Bapak Ibu ya. Terima kasih. Kalau ada yang lain, Pak Humas, mangga. Mangga Bapak Ibu, barangkali masih ada. Ibu Kepala, yang di komentaran ya. Bu Iya misalkan. Betul. Waktu dan tempat kami persilakan. Ini sebagai feedback bagi kami ya Bapak Ibu ya. Kami melakukan perbaikan berdasarkan feedback dari Bapak Ibu semua. Jadi baik masukan yang apapun kami terima dan mudah-mudahan kami perbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak semua yang ada di sini yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nandang dengan beliau yang pada hari ini sudah mendefinisikan apa yang mereka dapatkan di pendidikan guru penggerak. Ini baru modul berapa Pak? Modul 1. Ini baru modul 1. Ada 2 lagi untuk menyelesaikan pendidikan guru penggerak di CGP Angkatan 9. Ya. Terima kasih Pak Nandang dengan Bu Diam. Tadi keberadaan Ibu Bapak di sini tidak mengganggu KBM menurut Ibu ya. Jadi fungsi guru itu bukan hanya transfer ilmu, ya, bukan hanya tugasnya itu untuk mentransfer ilmu, tapi ada tugas-tugas lainnya seperti yang tadi. Guru harus selalu belajar. Di antara belajar itu, di antaranya seperti momen seperti ini, mengikuti diseminasi dari rekan yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak. Dengan mengikuti diseminasi, apa yang kita tidak tahu seperti tadi, budaya positif, kemudian tadi fungsi kontrol, itu sangat bagus, Bu, Pak. Sangat bagus sehingga ibu bapak yang lainnya yang belum CGP mengetahui menjadi tambahan pengetahuan, pembaharuan ilmu pengetahuan, walaupun itu ada di pedagogik yang sudah kita pelajari di universitas pada saat kita mengikuti S1, tapi dengan adanya guru penggerak ada pembaharuan, ada tambahan gitu ya, masukannya unsur-unsur pembaharuan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Tadi hatur nuhun, saya anggap juga sebagai narasumber yang gratis, Ibu Bapak hatur nuhun. Tadi sebagai narasumber gratis. Kedua, konsumsinya beliau yang menyediakan berdua, hatur nuhun, mudah-mudahan rezekinya bertambah berlipat ganda, sudah memberi ilmu juga memberi konsumsi. Insya Allah rezeki Allah yang mengatur pasti diganti. Rezeki itu bukan hanya berbentuk uang, ada bentuk lainnya yang lebih dari uang. Jadi tadi terima kasih Ibu juga menjadi bertambah atas yang tadi disampaikan, ada pencerahan gitu ya. Karena waktu Ibu menjadi diklat kepala sekolah beda ada perbedaannya mungkin di segi gurunya ya. Ibu dididik di diklat CKS juga sama, arahnya ke seperti ini. Sama ada yang tadi membuat
itu jadi Ibu Bapak tadi kita insya Allah tidak berniat mengganggu KBM. Ini justru untuk menambah pengetahuan kita sehubungan. Kalau sendiri-sendiri belajarnya suka agak malas ya. Walau ada ini di internet, ada di PMM, tapi kalau belajar kita tidak semangat, kurang semangat, tapi dengan desimasikan secara klasikal di ruangan ini kita menjadi belajar juga. Insya Allah siswa juga tidak akan menganggap ibu bapak guru males untuk ke kelas yang ini ya, karena sudah mengetahui ada kegiatan di kantor. Kemudian tadi ada fungsi-fungsi kontrol pamitiasa di share ya, supaya tadi ada kecil yang tadi itu sangat bermanfaat bagi ibu bapak guru, ibu juga jadi nanti ikut mengetahui. Jadi nanti kalau ada teman seperti tadi yang kurang kontrol bisa ikut mengingatkan. Nah, kemudian sekaligus saja pada hari ini ibu ingin briefing ya, sekaligus kumpul di sini supaya tidak kumpul lagi. Jadi jamin saja, mau mas mungkin ya, jamin saja. Oh, aduh hatur nuhun ya sekali baik dengan Ibu Lian. Terima kasih atas desimasinya, powerpointnya dan hal-hal yang bisa di-share sebagai pengalaman juga bagi CGP berikutnya bahwa ada tugas-tugas seperti ini untuk mendesimasikan. Pak. Selanjutnya, saya akan menayangkan video tentang bagaimana saya sebagai wali kelas membuat tentang keyakinan kelas, yaitu di kelas 10-8 SMA Negeri 1 Limu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10-8 itu kebetulan ibu wali kelasnya ya, anakku nih. Ibu mau tahu siapa ibu? Nggak tahu. Siapa? Dari mulai sekarang ibu adalah wali kelas kalian di 10-8 ini ya. Ibu Siti Mariam yang nanti kita akan bertemu selain sebagai wali kelas, ibu juga pengajar bahasa Indonesia. Udah tahu perkenalannya cukup? Ya, jadi kalau ada apa-apa nanti curhatnya ke ibu, kecuali jangan kan. Adem. Kita akhirnya adem boleh. Jadi di pabrik kipas atau apa gitu. Untuk itu ibu ingin supaya kalian apa sih yang diinginkan? Kan selama ini sudah ada aturan sekolah, sudah ada? Sudah. Kemarin sudah ada, malah sudah ditempel. Ada apa saja peraturan sekolah? Sepatu harus hitam, apalagi? Bersih. Sekolah. Terus apa lagi? Merokok di sekolah. Rambut. Terus apa lagi tadi? Merokok di sekolah. Hah? Jangan merokok di sekolah. Kalau di pasar boleh. Terus apa lagi? Jangan beli dan sebagainya misalnya ya. Nah, ini semua adalah peraturan yang sekolah buat. Sudah ada yang sesuai dengan kalian belum? Nah, sekarang ibu supaya kelas ini menghargai atau akhirnya ada kedisiplinan ataupun saya ingin kelas ini ada kebersamaan, ada kekompakan dan sebagainya, kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Apa? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Aturan-aturan yang diyakini oleh kalian semua termasuk ibu supaya kelas ini menjadinya paham? Sekarang kalian tulis di sini apa kemauan kalian, nanti akan ibu klasifikasi. Misalnya kalau yang ini pinginnya apa A, yang ini pinginnya B gitu. Ya paham ya? Nanti kita tulis sama-sama. Silakan ini dibagikan nih. Bagikan ya semua berdua. Nggak usah untuk kasih nama ya. Nanti pilih di Sirian. Orang satu nanti kita. Kalau sudah tempel di sini. Kalau sudah dibacakan dulu, terus tempel di papan tulis di sini ya. Paham tidak loh? Paham? Silakan. Misalnya tidak boleh masuk ke apa?
sama ya. Ya. Ini tuh pantesan nggak nempel, terbalik say. Aduh. Ini saya ingin kelas ini siswanya lebih kompak. Setuju? Setuju. Kompak dalam hal apa? Bos? Nanti kalau ada lomba sini berarti ya kompakan. Kompakan di kelas ini adalah kebersihan ya. Ibu ini kan deh. Yang ini apa tadi? Kebersihan ya. Kebersihan. Ini apa tadi? Masuk tidak? Masuk, Bu. Masuk. Masuk kekompakan tidak? Masuk. Ya. Maksudnya kompak dalam hal ingin damai di kelas dan nyaman di kelas. Maksud pada saling menghargai ya. Jadi damai, jadi balik diri. Terus selanjutnya ini tidak berteman secara circle-circlean dan harus saling menghargai. Berarti saling menghargai. Selanjutnya membantu sesama teman, menjaga kekompakannya. Setuju tidak? Setuju. Menjaga kekompakan setuju? Setuju. Berarti kalau ada apa-apa ditanggung bersama. Ya. Contoh yang baik dari mulai apa? Pakaian. Ada dasinya enggak? Iya. Nanti di dasi ini hari Selasa katanya. Aku nggak usah di dasi. Asal nyekek. Ini adalah bentuk rapi nanti. Kalau ibu keluar buka sini buat ibu ke kantor ya. Ada yang rambutnya seperti ini aja di semua kelas. Kan kelihatannya ada. Benar nggak? Tadi ada. Dan memang tadi Lutfi nggak ngeliat pas-pas cuma. Ya udah gitu ya. Terima kasih untuk tepuk tangan. Yang penting nanti ingat bahwa semua keyakinan ini adalah berdasarkan dari keinginan kalian sendiri. Ya, paham ya? Itu saja. Kita sekarang akan belajar bahasa Indonesia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.